Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Tsumma ma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yafin a'azakumullah. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang semoga Allah merahmati antum sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita diberikan kelapangan waktu, diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang paling besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberian yang paling banyak. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki, yang dipilih. Dan barang siapa diberikan hikmah pemahaman Islam yang benar, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka yafidul azakumullah, kebaikan itu bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang, yaitu dinaikkan derajatnya, ditinggikan kedudukannya di sisi manusia, atau dibanyakkan hartanya, atau dia diberikan ketampanan, kecantikan, atau diberikan kemewahan-kemewahan dalam kehidupan dunianya. Tapi kebaikan yang banyak itu ketika seorang memahami agamanya dengan benar. Maka jalan untuk memahami agama dengan benar adalah seorang istiqomah untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana disebutkan oleh para ulama, istiqomah bermakna luzumut ta'ah. Istiqomah itu maknanya senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu jalan yang lurus, yang tidak pernah bengkok, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana hadza siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil. Jadi ketika seorang istiqomah di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dia menepati jalan tersebut, menapaki jalan tersebut, maka dia hakikatnya adalah orang-orang yang berusaha memahami Islam dengan benar, dan insyaallah dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dari istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu orang-orang yang mengucapkan Rabbnya Allah, dia mengucapkan syahadat, kemudian dia istiqomah di atas kesyahadatnya,
dia mencari konsekuensi menjalankan daripada konsekuensi tersebut, kemudian sampai matinya, menjelang ajalnya, dia diturunkan kepadanya seorang malaikat mengucapkan, jangan kau takut, jangan kau bersedih, jangan engkau berlaku lemah. Bahwasanya ketika seorang meninggal dunia ini, dia diberikan iming-iming surga oleh malaikat, memberikan balasan kepada orang-orang yang istiqomah. Adapun orang-orang kufar, orang-orang munafik, mereka nanti akan menyesal. Saya mengatakan orang-orang kafir, Rabbirji'un, kembalikan saya kepada dunia. Orang-orang munafik juga mengatakan demikian. Rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Rabb, tundalah ajalku dalam waktu yang dekat, supaya saya bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Maka kita menjadi orang-orang yang muslim, yang berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus ummah. Ini adalah kenikmatan yang besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita sampai menjelang akhir. Kemudian di dalam mengarungi kehidupan ini, fafidina azakullah, tidak lepas dari pasang surut naik turunnya keimanan. Kita telah jelaskan bagaimana dalam kitab Tauhid Al-Iman Yazid yang iman itu naik turun, sehingga kita memerlukan bimbingan agama ini untuk meningkatkan keimanan kita. Maka kita akan membahas sebuah kitab, melanjutkan dari bahasan kita kitab Fiqh Ta'amul Bainaz Zawjain, dan alhamdulillah kita telah sampai kepada bab Mughadabatun fil buyuti wa ta'awudzu minasyaitan, yaitu kemarahan-kemarahan, konflik-konflik dalam rumah tangga, dan pentingnya seseorang berlindung kepada syaitan dari jin dan manusia. Dan makruf Ahlussunnah mengimami keberadaan jin, juga bagaimana bisikan-bisikan daripada manusia. Sungguhnya mereka itu adalah syaitan bersama dengan kasih-kasih mereka, yaitu membisikkan kepada hati-hati manusia yang beriman kepada Allah untuk melakukan kejelekan-kejelekan, sehingga timbul di dalam rumah tangganya yaitu kemarahan-kemarahan, timbul dalam rumah tangganya yaitu konflik-konflik yang berkepanjangan, sehingga terkadang kemarahannya ini membahayakan daripada tali rumah tangganya. Karena disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang benar ketakwaannya, ketika dia ditimpa waswas dari syaitan, baik itu dalam rumah tangganya, baik ketika dia bekerja, baik dia dalam keadaan apapun, cirinya orang bertakwa adalah ketika dia ingat itu waswas dari syaitan, sehingga hatinya tidak tenang, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia beristighfar. Dia senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan-kejelekannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah beristighfar ratusan kali setiap hari. Jadi kalau seorang Rasul yang disebutkan seorang hamba terbaik yang diampuni dosanya dari yang awal maupun yang akhir nanti, itu saja beristighfar 100 kali. Bayangkan bagaimana orang-orang yang seperti kita, mutaakhir, ya, yang terkadang jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita digoda oleh syaitan, terkadang menuruti hawa nafsunya, sehingga syaitan pun ikut tertawa, menertawakan kaum muslimin, menertawakan orang yang mengaku Ahlussunnah, ya. Maka ini wafilullah penting sekali kita membentengi keluarga kita dengan doa-doa perlindungan daripada syaitan. Maka dijelaskan oleh Syekh, waghlabul buyut la tahlu min mughadabatin baina ahliha hatta buyutin ahlul fadli wassalah. Dan pada umumnya kebanyakan dari rumah-rumah dalam rumah tangga itu tidak lepas daripada kemarahan-kemarahan, konflik-konflik, sampai kepada rumah tangganya ahlul fadl, orang-orang yang keutamaan, juga orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang saleh tidak lepas pula dari apa yang namanya konflik. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta para sahabat, hatta rumah tangga yang para tabi'in,
juga rumah tangganya para ulama, juga rumah tangganya para ustaz, juga rumah tangganya orang-orang yang ikut utama. Maka ini harus kita waspadai bahwasanya ketika seorang mengucapkan dia beriman, kemarin kita jelaskan apa? Alif lam mim ahasiban nas wa yusraku wa yaqulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim, ya Allah saja mengetahui maknanya. Apakah manusia dibiarkan mengatakan begitu saja? Ya. Kemudian mereka tidak kami uji. Untuk apa? Untuk mengetahui benar tidak imannya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat kepada Rasul SAW. Ya. Apakah benar imannya atau dia seorang yang bohong? Maka di dalam rumah tangga pun ada konflik-konflik. Sebagaimana dicontohkan dari keluarga Rasul SAW, keluarga sahabat dan keluarga tabi'in. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila Allah yang menjadikan hidup dan mati untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amal. Di sini disebutkan bukan paling baik amal, tapi paling baik amal-amal yang sedikit tapi dibangun di atas niat yang saleh, niat yang ikhlas. Kemudian dengan mengikuti contoh Rasul SAW ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan. Maka Allah dijelaskan bahwasanya kesusahan, kepedihan, konflik, kemarahan ini pasti akan terjadi. Akan tapi kalau kita berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, semuanya akan menjadi baik akhir. Ajaba lil amril mu'min inna amrahu lahu lahu wa laysa dzalika li ahadin lil mu'min in asaba usra'u saqara fakana khairan lahu wa in asaba dhara'u sabara fakana khairan lahu wa laysa dzalika li ahadin lil mu'min. Yang demikian ini tidak dimiliki melainkan orang-orang yang mukmin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah ketika seseorang mengalami konflik-konflik bagi seorang mukmin ini adalah satu proses, satu tahap dari kebaikan-kebaikan yang akan diujikan kepada dia. Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah, di sana disebutkan man yuridillahu bi khairan yusib. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, itu cirinya apa? Ditimpakan musibah, banyak konflik, sehingga dia apa? Bisa belajar, sehingga dia bisa membenahi dirinya, sehingga dia bisa bersabar dengan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menjadi hamba yang kokoh. Maka disebutkan ketika sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ayyuhan nasi asyadu bala'an, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Maka Rasul menyebutkan al-anbiya, yaitu para rasul. Dicoba terus oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasul-rasulnya ini, ya. Nabi Ayub, semua rasul, bahkan nabi-nabi yang lain dengan cobaan yang sama. Sehingga ketika seorang diuji, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam amalan-amalannya atau zahir daripada perbuatannya, baik itu dalam hatinya mungkin rasa gundah dan lain sebagainya, ini yafidina azakumullah akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan mendapatkan pahala yang besar. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, yaitu diberikan balasan kepada orang-orang yang sabar jannah. Wafidina azakumullah, bahkan disebutkan para malaikat menyambut orang-orang yang sabar ini, assalamu alayka bima sabar, keselamatan untuk kamu karena kesabaran, yaitu ketika masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ajaran yang sangat besar sekali. Tapi kebanyakan wafidina azakumullah, para kaum muslimin ketika memegang ilmu ini sebagaimana sesuatu yang diremehkan. Ya. Ketika seorang mengamalkan sabar, dia senantiasa mencari apakah sabar ini ada batasnya. Maka ketika ditanya apakah sabar ada batasnya, maka sabar itu disebutkan apa? Habsun nafsi ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala qadri khairi wa syarri. Jadi tidak ada batas. Batasnya adalah tidak sabar. Maka
Ketika seorang tidak sabar di situ, itulah batas daripada kesabaran. Tidak tahu, mungkin dia seorang yang ghadab, seorang yang marah, baik marah kepada keluarganya, kepada orang lain dan lain sebagainya, bahkan mencaci maki amin. Atau disebutkan Rasulullah SAW bisa menyobek-nyobek baju, menjambak rambut, membanting sesuatu. Ini bagian daripada ketidaksabaran. Maka yufidna azakumullah, cobaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, summal amsal wal amsal. Orang-orang yang semisal Rasul dan semisal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika imannya dia naik, akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dalam ketika rumah tangganya ini semakin baik, akan diberikan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia mengembalikan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dia mengikuti hawa nafsu? Maka disebutkan apa? Hendaklah kalian ini bersabar duduk bersama orang-orang yang menyuruhnya di pagi dan petang hari, dan jangan kau palingkan muka kalian kepada orang-orang yang telah kami lalaikan dari minat Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maksudnya adalah orang-orang yang berpaling daripada agama ini. Maka yufidna azakumullah, cobaan-cobaan dalam rumah tangga ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi bagi orang-orang yang mukmin itu menjadi suatu keajaiban, suatu yang menakjubkan, sehingga semuanya jadi kebaikan. Bahkan para ulama itu disebutkan rindu yang namanya cobaan. Jangan-jangan kalau kita tidak dicoba ini disebutkan istidraj. Istidraj itu dilulu kalau orang Jawa bilang. Yang diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan dikasih, ketampanan dikasih, kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dikasih. Tapi ketika dia dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia langsung tumbang. Sebagaimana perumpamaan dari para ulama menjelaskan, orang-orang mukmin itu sebagaimana pohon yang ketika dia terpa angin, dia akan menjadikan dirinya agak sedikit goyang, agak sedikit rebah, kemudian dia balik lagi, diterpa angin lagi, dia rebah. Tapi kalau orang-orang kafir tidak, orang-orang yang durhaka Allah Subhanahu Wa Taala, ini diberikan semuanya, kekayaannya diberikan, kebaikan dunia, kemewahan diberikan, tapi suatu saat langsung dia jatuh dan jatuhnya adalah meninggal, kemudian mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka siapapun yang memiliki masalah-masalah dalam rumah tangga, ini adalah bagian fitrah yang akan diujikan kepada hamba-hambanya yang semakin beriman. Nah, di sini disebutkan fidna azakumullah, walakin ahlul fadil shalah la yatrukuna al-umur tasiru ala ma yuhibbu syaitan wa yahwa. Akan tapi ahlul fadil dan saleh, yaitu orang-orang yang dikotakan dan saleh, itu tidak meninggalkan begitu saja ketika dia marah dalam keadaan kemarahan memuncak. Tapi apa? Dia meninggalkan urusan-urusan yang disukai oleh syaitan dan apa-apa yang disukai oleh hawa nafsu, sehingga langsung ditinggalkan. Jadi cirinya orang-orang yang bertakwa, ketika dia dalam keadaan marah, diingatkan, langsung dia tinggalkan marah. Ini cirinya orang-orang yang bertakwa. Atau dia muncul kesadarannya dari dirinya sendiri. Sebagaimana kemarin kita ceritakan bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Sampai Ali mengatakan khairun nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ummah Abu Bakar wa Umar. Orang terbaik setelah Rasulullah SAW di dalam umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar. Maka setingkat beliau yang diberikan, yang disebutkan sebagai julukannya Atik. Atik itu orang yang memiliki perinya yang bagus, wajahnya pun tampan, jadi serasi antara lahir dan batinnya. Disebutkan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka yufidna azakumullah, ini adalah penekanan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mau memahami bimbingan Rasulullah SAW. Ketika dia mendapatkan konflik dalam rumah tangganya, dia berlindung kepada syaitan. Kemudian dia disebutkan di sini wa bal yata'awaduna billahi minasyaitan wa yastadrikuna umurahum
wa yajma'una samlahum wa yuslihuna ma bainahum wa yubtilu kaidah syaitan. Kemudian memperbaiki, mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk dimusyawarahkan mana yang paling baik, ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa ini cirinya adalah dia membatalkan makar-makar daripada syaitan. Jadi ada dua kunci ketika seorang mau mengerjakan tidak menyesal. Apa itu? Musyawarah dan sholat istiqomah. Ya, kalau ini senantiasa diamalkan oleh seseorang, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pilihan yang terbaik. Ya, yaitu apa? Musyawarah dan sholat istiqomah. Ini yang dimaksudkan. Kita akan baca hadis yang menceritakan daripada kisah Abu Bakar. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaitu berasal dari anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Abu Bakar. Di sana diceritakan waktu ini Rasulullah tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita ceritakan bagaimana saya meringkas ceritanya. Kita sekarang membaca hadisnya yang langsung dari anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, diceritakan oleh Abdurrahman, ana ashabat sufa kanu nasan, bahwasannya sahabat-sahabat sufa itu dahulu adalah manusia yang fa'ila Rasulullah SAW maratan. Sesekali Rasulullah SAW bersabda, man kana indahu ta'amul isnain, barang siapa yang di sisinya ada makanan untuk dua orang, fal yadhhab bisalasa, maka hendaklah dia pergi atau membawa tiga orang. Wa man kana indahu ta'amul arba'at, ketika seorang memiliki makanan untuk 4 orang, fal yadhhab bihams, dia hendaknya membawa 5 orang, sadis dan seterusnya. Ya, ini dalam keadaan fasik ketika ada para sahabat-sahabat sufa. Sahabat sufa itu adalah sahabat yang membuat tenda di sisi masjid Nabi SAW yang mereka berpindah-pindah, tidak punya rumah. Ya, bagaimana kesengsaraan daripada orang-orang awal muslimin yang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat At-Taubah yang antum hafal semua insyaallah, surat 100 dari ayat yang 100 bisa disebutkan bagaimana jaminan Allah kepada orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagi mereka adalah jannah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Karena apa? Walaupun dia dalam keadaan fakir, walaupun dia dalam keadaan kepapaan dalam masalah dunia, tapi mereka senantiasa mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah-kisah dari pendahulu kita yang saleh, dari awal muslimin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Sebagaimana disebutkan misalnya Bilal bin Rabah, Masya Allah, kisahnya yang sangat menyentuh hati kita semua. Yaitu seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena dia seorang yang sedang mengaku Islam. Dan ketika dia dipaksa untuk meninggalkan agama Islam, dia mengucapkan hak satu-satu, maksudnya adalah makna tauhid, wahada yuwahidu ayajala wahidatan, yaitu menjadikan satu saja sembahan dan tidak mau bergeming dengan ucapannya ini. Ya, sampai dipakaikan baju besi, kemudian dijemur, kemudian diseret dengan binatang-binatang, tapi senantiasa bersama. Maka sekarang pun hendaknya Ahlussunnah meniru seperti ini. Jangan menjadi orang-orang yang disebutkan, kalau orang Jawa bilang melihat yang kecil, ciri akal. Tidak sebagaimana disebutkan dari ciri-ciri orang-orang yang mukmin yang benar, yaitu apa? Lahum matalahi, orang-orang yang ketika dia dicerca, ketika dia dilecehkan, untuk dia meninggalkan agama yang hak, akan tapi dia senantiasa tidak menganggap cercaan,
tidak mempan itu tersaat yang diberikan kepada dia. Dia senantiasa istiqomah di atas jalannya yang lurus yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini fadilun azakumullah, bagaimana para sahabat ya bersemangat di dalam keimanannya, dan fadilun azakumullah, demikian juga sahabat sufa ini adalah sahabat-sahabat yang tidak punya. Dan kita ketahui banyak dari saudara-saudara kita yang di sini juga sama, ada sebagian yang fakir bahkan miskin ya, karena ada yang mampu memenuhi kebutuhannya setengah seharinya, ada yang di bawah daripada setengah. Maka pentingnya kita saling perhatikan satu dengan yang lainnya. Karena Rasul mengingatkan kepada kita semua, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak beriman dengan sempurna sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita makan sesuatu yang enak, ya kita berusaha memberikan kebaikan ini kepada saudara kita yang fakir, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam menjalankan hadis ini, tidak ada namanya kelaparan. Ya, sekarang orang-orang kaya, insya Allah, ya, bukan didolimi zakatnya, nggak mau zakat malah, ya, lupa akan zakat, bahkan dimasukkan uang-uangnya ke dalam bank-bank riba sehingga berkembang, zakatnya lupa, yang berkembang adalah riba, dan mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala berenang di sungai darah, ya, disebutkan ini Alhamdulillah. Maka menjadi orang-orang yang dermawan ini adalah salah satu sikap mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa inna Abu Bakar ja'a bisalasin. Kemudian diceritakan dahulu Abu Bakar itu datang dengan 3 orang. Wa anqalabu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asr. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa bi asr, yaitu dengan 10 orang. Jadi perintahnya Rasul, kalau ada makanan cukup untuk 3 orang, ya, maka bisa dibagikan jadi 4. Untuk 2 orang bisa dijadikan untuk 3, dan seterusnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu membawa 3 orang. Dan dijelaskan faqala wa ana wa abi wa ummi, yaitu dia adalah saya, bapak saya Abu Bakar As-Siddiq, dan ibu saya. Wala adri, dan saya tidak kenal lagi siapa di antara mereka. Tapi dijelaskan di sini al-qala, apakah yang dikatakan wa imraati wa khadimu baina baitina wa baiti Abi Bakr, ataukah dia seorang membantu dari rumah kami atau rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yafiril azakumullah dijelaskan qala, berkata rawi yaitu Rahman, wa inna Abu Bakr ta'ish inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu diundang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk makan malam. Kemudian wajah ba'da madha min al-lail, masyaallah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini datang ke rumah dalam waktu yang sudah lama, ya, dari malam yang telah larut. Masya Allah, dapat apa? Istrinya mengatakan ma hasabaka an adiyafika, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak menemui tamu. Tadi kan membawa beberapa daripada sahabat sufa yang qara untuk diundang masuk ke dalam rumahnya. Tapi sahabat sufa ini tidak mau makan sampai Abu Bakar datang. Padahal Abu Bakar datangnya sudah larut malam, ya. Maka istrinya pun agak sedikit mengangkat suara. Apa yang menghalangi sehingga, ya, tidak menemui daripada tamu-tamu yang telah mengundang? Auqala dhaif, yaitu tamu. Mereka itu enggan untuk makan sampai kamu datang. Jadi ceritanya sahabat sufa tidak mau memakan daripada makanan yang dihidangkan sampai tuan rumahnya datang. Kemudian menunggu sampai larut malam. Maka ketika Abu Bakar datang menanyakan hal seperti ini, faqala Abu Bakar mengatakan, ya Bunsar. Bunsar itu adalah satu celah.
wahai jahil. Istrinya seperti itu, diucapkan seperti itu. Fajada, fasabba, kemudian mencela dan menghardik atau mencaci. Wa qala qulu lahannya, mengatakan kepada tamu-tamunya, makan dengan cepat. Tamu sudah dihidangkan dari sore, tidak dimakan. Karena apa? Ingin menghormati tuan rumah. Ya, kemudian tuan rumahnya telat. Tuan rumah datang marah-marah kepada istrinya. Istrinya pun ikut puncak marah. Ya. Kemudian apa? Mengatakan kepada tamunya, makan dengan cepat. As-siddiq wa fil ma'ruf. Orang terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pelajaran bagi kaum suami dan istri. Nah, bahwasanya setiap hubungan itu pasti ada yang namanya bumbu-bumbu kemarahan. Ya. Akan tapi marahnya orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang jarimah, orang-orang yang jahat itu beda. Kalau orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dikisahkan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi bagi orang-orang yang jahil, dia akan senantiasa ikuti marahnya, bahkan sampai terjadi perceraian. Ini wabillahi taufiq. Kemudian berkata Abu Bakar, makanlah dengan cepat. Wallahi, saya tidak akan makan selamanya. Bersumpah. Ya, Abu Bakar bersumpah. Para tamunya menunggu Abu Bakar As-Siddiq untuk makan. Tapi Abu Bakar bersumpah untuk tidak makan selamanya. Gimana ini? Ya, jadi saling menunggu. Nah, fayamullah, kemudian demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqmah illa rabahin asfalaha aksar. Tidaklah ya, kami mengambil dari makanan itu akan bertambah daripada bawahnya lebih banyak lagi. Qala imra'ati, ia berkata kepada istrinya, ya ahsa bani Firas, wahai saudaranya Bani Firas, mahada, apa ini? Apa ini? Ya, ternyata sumpahnya ini kejadian benar. Ya, makanannya semakin banyak, seperti itu. Ceritakan. Ya. Qalat la wa qurratu ain la ya'al an aksara minha qabla dzalik bi salasin mira. Tidaklah dia sekarang ini lebih banyak 3 kali lipat dari sebelum. Ya, karena apa? Sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau sumpahnya sahabat ini benar-benar dikabulkan. Ya. Kalau sumpahnya orang-orang yang bermudah-mudahan bersumpah, biasanya ya hanya sekedar omong kosong. Ya, karena apa? Dia jauh daripada takwa. Nah, maka ya filina azabullah. Kemudian qala Abu Fa'akala minha Abu Bakar. Abdul Rahman mengatakan, maka memakanlah Abu Bakar darinya. Faqala inna makana dzalika min asy-syaitan. Sehingga Abu Bakar sadar bahwasannya itu semuanya dari syaitan. Yani, yaitu maksudnya sumpahnya tadi. Ya. Summa akala minha luqma, kemudian makanlah darinya dia Abu Bakar ya, sampai ya, sesuap. Summa hamalaha ila Rasulullah SAW, kemudian di esok harinya membawa kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian berkata lagi Abdurrahman, wa kana bainana wa baina qaumin aqas. Dijelaskan kepada Rasulullah bahwasanya antara saya dengan orang Nasufah tadi ada perjanjian, maksudnya yaitu amallah al-ajab, ya, yaitu adanya sumpah yang tadi yang berlaku dalam waktu yang singkat. Ya. Farahna isna asara rajulan, dan kami mengetahui bahwasanya ada 12 lelaki. Ma'akuli rajulin minhum unas, dan setiap dari mereka ini berapa kelompok, sehingga makanannya ini menjadi sangat banyak sekali. Ya, ada 12 orang, setiap orang ada berapa kelompok. Untuk apa? Untuk memakan daripada makanan yang disumpahi oleh Abu Bakar tadi. Ya. Maka Allahu a'lam kam ma'akuli rajulin, dan mengatakan Abdurrahman, saya enggak tahu lagi berapa jumlah dari setiap laki-laki itu, illa anahu ba'atha ma'ahum fa'akalu minha ajma'un aw kama qala. Ya. Ini tafsir ma'azallah. Jadi yang diambil dari kisah ini tafsir ma'azallah adalah
bagaimana ketakwaan dalam hati-hati orang-orang yang jujur yang disebutkan di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini bisa mengendalikan marahnya ketika kemarahannya sangat memuncak, tapi dia langsung ingat, fa inna hadza min syaitan. Ini semuanya dari syaitan. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Bismillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wayubtilu kaidah syaitan. Kemudian membatalkan daripada makar daripada syaitan. Nah, dan dijelaskan kemarin, kita telah jelaskan bagaimana ketika Abu Bakar ini mau makan, semuanya jadi reda. Ya, semuanya mau makan dengan gampang. Nah, ternyata ketika mengatasi konflik dalam rumah tangga itu terkadang solusinya adalah sesuatu yang mudah. Akan tapi terkadang lingkaran-lingkaran setan, godaan-godaan setan, bisikannya ini memalingkan seorang sehingga seolah-olah jadi sulit. Mau ketemu saja susah, mau telepon saja susah, SMS saja susah. Ya, karena apa? Ada daripada bisikan-bisikan setan. Sehingga apa? Terkadang renggang antara suami dan istri, renggang antara ukhuwah Islami, termasuk dalam ukhuwah Islami. Ya, mau telepon, saya sudah pernah ada konflik dengan dia. Ya, mau telepon sudah susah sekali. Karena apa? Dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya dan makar daripada syaitan. Nah, jadi insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari kita semua yang baik kita cukupkan. Yang benar Allah SWT. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.